Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, bagaimana kabar antum semua? Tentu ana selalu berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, beberapa hari ini telah sangat viral sebuah video yang berisikan dialog yang di dalamnya ada seorang yang mengaku bahwa dirinya adalah mantan salafi. Si Ustadz termaksud bernama Rubianto dari Gorontalo, dan video dialog itu sudah sangat tersebar, bersumber dari YouTube, kemudian di-share ke berbagai media sosial. Banyak yang bertanya kepada ana tentang bagaimana pendapat ana terkait video tersebut. Maka ana telah mendownload video tersebut dan mencermatinya dari menit pertama sampai menit terakhir. Dan setelah ana evaluasi berulang kali, maka nyatalah dalam dialog ini terkumpul di dalamnya kebatilan-kebatilan, kedustaan, dan penyimpangan-penyimpangan yang harus ana paparkan dalam kesempatan kali ini. Karena itulah dalam kajian kali ini ana mengambil judul menyingkap dalam tanda petik dialog busuk Ustadz Rubianto Ibrahim. Saudaraku, garis besarnya kajian ini ana bagi menjadi dua bahasan utama. Bahasan pertama adalah terkait pengakuan Rubianto ini yang mengaku dirinya adalah mantan salafi. Ini dulu yang akan ana bahas. Setelah ana mencermati video tersebut dari menit awal sampai menit akhir, maka ana ingin sampaikan beberapa pernyataan. Sebenarnya andai saja baik Rubianto atau siapapun tidak sependapat dengan manhaj salaf atau apapun, tapi dia tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah mantan salafi, lalu dengan itu dia ingin memberikan pembunuhan karakter agar kesannya manhaj salaf yang selama ini dia mengaku pernah berada di dalamnya, yakni selama 10 tahun katanya dia belajar salaf, lalu dia menyimpulkan dan mendeskripsikan manhaj salaf ini sebagai kesimpulannya perkara atau manhaj yang batil, bertentangan dengan ahlu sunnah, kaku, dan seabrek tuduhan-tuduhan batil lainnya, yang insya Allah nanti akan ana buktikan pernyataan orang ini tak lain dari kedustaan, bertentangan dengan fakta-fakta yang ada,
Yang dengan itu setelah anak mengkaji apa yang ia sampaikan, anak menduga keras bahwa Rubianto ini ada dalam dua kemungkinan. Ini anak membahas dari sisi Rubianto terkait pernyataannya bahwa ia ini mantan salafi. Ini dulu yang mau anak soroti. Kemungkinan pertama, bisa jadi ia dulu memang sempat belajar tentang salaf, yang ia mengaku telah belajar selama 10 tahun. Tetapi anak ingin tegaskan bahwa orang yang pernah mungkin belajar salaf tak bisa lalu dengan seenaknya memberi citra negatif salaf hanya karena dimungkinkan akibat jahilnya dia sendiri saat belajar. Dan anak akan buktikan, andai dia apalagi mampu 10 tahun belajar salaf, tapi dalam persoalan yang paling mendasar sekalipun, ternyata pengetahuan orang ini sangat minim, yang secara logika nyaris tak akan mungkin, apalagi orang yang aku belajar 10 tahun dalam perkara dasar ternyata tidak paham. Apakah ini dikarenakan afan IQ si Rubianto ini demikian lemah sehingga kalau dia benar pernah ikut ngaji 10 tahun, bagaimana mungkin dalam persoalan paling mendasar dia tidak paham? Fatal lagi. Anak akan buktikan itu. Ini kemungkinan pertama. Bisa jadi hanya selintas atau pernah belajar, tetapi dia yang salah. Mungkin belajarnya tidak serius, atau maaf, anak khawatirnya nanti banyak antar belajar dengan main game, banyak game, lalu mengakunya setelah itu saya mantan salafi. Bukan salafnya yang salah, tapi bisa jadi dia sangat lemah sehingga dibuktikan nanti dengan berbagai pernyataannya tentang manhaj salaf menunjukkan betapa parahnya keadaan orang ini. Kalau ini benar dia pernah belajar salaf dan dia tidak punya hak untuk mengatakan apalagi ustadz mantan salaf. Sejak kapan orang mewakilkan dia untuk mewakili dari barisan salaf? Kalau ngaku-ngaku semua tukang fitnah bisa jadi posisi seperti ini. Ini kemungkinan pertama. Dan nanti anak akan buktikan. Yang kemungkinan kedua adalah, dan anak khawatir, sekali lagi sangat khawatir, jangan-jangan dia ini ngaku-ngaku aja sebagai orang yang pernah belajar salah, dalam bahasa yang lebih tajam, salafi gadungan atau orang suruhan dalam tanda petik. Dan ini anak khawatirkan. Anak ngomong dengan bahasa yang tegas. Mengapa anak berani katakan? Karena jika benar orang ini, sekali lagi, jangan kata belajar selama 10 tahun, misalkan benar belajar pada ustadz salaf, bahkan andai kata dia belajar setengah tahun saja, mestinya dalam perkara-perkara mendasar yang nanti akan anak sebutkan bukti-buktinya, dia mestinya tahu ternyata orang ini nol besar. Jangan kata perkara yang mendalam, bahkan yang anak TK pun mestinya tahu. Anak TK dalam bahasa sentilan kepada dia mungkin tahu masalah ini. Aneh, apalagi dia sudah belajar 10 tahun, jadi posisi ustadz, tidak paham. Sungguh ini di luar akal sehat. Dan jujur saja, secara pribadi anak punya hak untuk mengatakan, anak curiga bahwa pernyataannya dia ini mantan salafi adalah sebuah upaya hanya untuk mengelabui orang-orang yang awam terutama, agar mereka bisa dalam tanda petik tertipu. Ya, seakan dia ini, saya akan bongkar kelemahan salafi dan sebagainya.
Ini sifat tindakan pengecut, tindakan yang tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki moralitas yang baik. Dia tidak setuju, silakan. Tapi saat dia sendiri mendakwakan seakan-akan dirinya tadinya perwakilan, seakan-akan perwakilan dari orang yang paham manhaj salaf lalu keluar dari manhaj salaf, maka ini adalah tindakan pengkhianatan, kedustaan, dan pembunuhan karakter yang dilakukan dengan cara yang sama sekali tidak beradab. Saudaraku, setelah anak nyatakan dua kemungkinan di atas, sekarang anak akan sampaikan 5 bukti indikasi amat kuat bahwa Rubianto Ibrahim yang mendakwakan dirinya ini pernah ngaji 10 tahun di Ustadz Salaf, lalu seakan dia ini memposisikan jadi mantan manhaj salaf. Ini adalah bisa jadi dia memang ikut ngaji, tapi tadi tidak serius sehingga perkara mendasar saja dia tidak tahu, apalagi kalau untuk mengaku jadi salah atau maaf Ustadz salah. Atau yang kedua, dia ini anak khawatir orang yang berani melakukan tindakan untuk pembunuhan karakter dengan mengaku-aku bahwa saya ini dulunya belajar salaf dan sebagainya. Padahal hal ini tidak dibuktikan dengan bukti yang ilmiah. Ana sendiri sayangnya belum berani 100% mengatakan benarkah dia begitu, dan walaupun ia benar tadi, yang aneh bagaimana kalau ia benar tapi atas perkara yang paling mendasar dia tidak tahu. Allahul musta'an, bukan manhaj salafnya yang salah, kalaupun ia pernah belajar, sesungguhnya dia yang afan bisa jadi sangat lemah kemampuan dia saat menelaah pelajaran-pelajaran yang telah ditanamkan sesuai dengan prinsip-prinsip manhaj salaf. Dan yang lebih bahaya kalau dia tadi afan, sebetulnya orang suruhan yang mengaku dia ini pernah di salaf. Ini jauh lebih bahaya karena di dalamnya ada unsur-unsur penipuan, iltibas, dan hilangnya moralitas. Anak akan sebutkan bukti pertama yang menunjukkan anak tidak yakin Rubianto ini pernah belajar salaf dengan benar-benar. Sekarang tanyakan kepada si Rubianto, apa makna manhaj salaf? Tanyakan, sehingga lalu ia mengatakan sekarang saya keluar dari salaf. Tanyakan dulu yang dia ngaku sudah belajar 10 tahun, nggak tanggung-tanggung 10 tahun belajar salaf. Tanyakan saja, apa yang kau ketahui, hai Rubianto, tentang pengertian manhaj salaf? Tanyakan, jelaskan. Bukankah pada dasarnya manhaj salaf ini sama maknanya dengan istilah-istilah syar'i terhadap manhaj yang selamat, seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Ghuraba, Al-Firqatun Najiyah, Ahlul Hadis wal Athar. Demikian pula dengan salaf. Itu semua maknanya secara prinsip sama. Lalu bagaimana ia ingin membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan salaf? Sungguh, andai kata dalam hal yang paling mendasar ini ia tidak paham, lalu ia ngaku, saya mantan salaf, pernah belajar salaf 10 tahun, emangnya waktu belajar apa terlalu banyak dicampuri dengan main game atau gimana?
sehingga masalah ini saja nggak tahu? Bukankah kita tahu bahwa salaf sebetulnya nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah juga? Ini juga sama seperti istilah Al-Ghuraba, Al-Firqatun Najiyah, Ahlul Hadis wal Athar. Beda istilah tapi maknanya sama, yaitu satu golongan yang selamat. Bukankah dulu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, khairun nas Qarni, sebaik-baiknya manusia adalah yang sezaman denganku, yang disebut sebagai sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi terbaik kedua adalah yang di bawah generasi sahabat, yang disebut at-tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi terbaik yang ketiga adalah generasi yang di bawah tabi'in, yang disebut tabi'ut tabi'in. Itulah 3 generasi terbaik yang direkomendasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat dalam hadis yang tadi Ana sampaikan, diriwayatkan oleh Bukhari 3651 dan Muslim 2533. 3 generasi utama ini, dan kemudian diikutkan kepada siapapun yang mengikuti jejak 3 generasi utama ini sampai hari kiamat, disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau As-Salaf, pengikut As-Salafus Shalih, para pendahulu yang soleh. Jadi aneh kalau ada orang yang kemudian mengaku, saya sekarang tidak lagi ikut salaf, mantan salaf. Maksudnya dia sudah berlepas dengan pengikutan pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, radhiyallahu anhum. Ini kalau si Rubianto ini paham makna salaf. Kecuali kalau dia memang tadi orang Suruhan yang sebetulnya makna paham salaf aja dia nggak ngerti, disangkanya salaf organisasi. La haula wala quwwata illa billah. Syekh bin Baz rahimahullah saat mendefinisikan as-salafiyah, beliau mengatakan was-salafiyah laqabun salihun ta'ni annahum ala tariqis salafis salih minas sahaba faman ba'dahum radhiyallahu anil jami' fahuwa laqabun yatamayyazuna bihi an ahlil bid'ah mimman ghayyara wa badala wa harrafa. Salafiyah itu adalah gelar atau julukan yang baik, artinya berpegang teguh dengan jalannya para salafus salih dari kalangan sahabat dan orang-orang yang setelahnya. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Seluruh ulama sepakat memaknakan secara prinsip orang disebut salaf, salafi itu artinya mengikatkan diri pemahamannya pada 3 generasi utama ini, yaitu pada generasi yang direkomendasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semua ulama menafsirkan seperti itu, hanya beda redaksi, maknanya sama seperti itu. Lihat tadi yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam Fatwa Lajnah Ad-Daimah juz 28 halaman 407. Yang anak tak mengerti ini Suryubianto ngaku mantan salaf, pernah ngaji 10 tahun di salaf, tapi dia ngomongnya saya sekarang mantan salaf. Emangnya salaf bagaimana yang dia maksudkan? Ataukah dia belum pernah tahu bahwa istilah salaf ini bukan istilah yang asing, bukan istilah baru? Bukankah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana terdapat dalam Bukhari 3623 dan Muslim 2450. Ni'mas salaf analak. Wahai Fatimah, sebaik-baiknya salaf
untukmu adalah aku. Nabi telah menyebut dirinya sebaik-baiknya salaf. Bukan istilah yang asing. Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga ketika seorang menyatakan aku ini salafiyun, pada dasarnya dia menyatakan diri dengan mengetahui bahwa Nabi sebagai nikmat salaf. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya salaf. Maka ketika kita mengatakan salafiyun, pada dasarnya pengikatan diri kita baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, suluk dan sebagainya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak heran, apakah Rubianto waktu belajar yang dia ngomong 10 tahun itu ikut salaf nggak pernah tahu. Dia mengatakan mantan salaf, artinya sekarang dia sudah tidak ikut lagi dan tidak lagi mau mengakui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat salaf. Aneh banget orang ini, mengherankan. Dan ana sampaikan, barangkali dulu kamu waktu ngaku-ngaku, ini kalau benar sekali lagi pernah ngaji salaf 10 tahun, sekali lagi kalau beneran dan tidak diselingi terlalu banyak main game, ngikuti pelajarannya bener nih. Apakah dia juga belum tahu sejumlah ulama salaf terdahulu bahkan telah terang-terangan menyebutkan istilah salaf sebagai bentuk loyalitas kepada manhaj ini? Apa dia tidak pernah tahu? Kalau dia tidak tahu, ini musibah. Coba kita lihat perkataan Abu Hanifah rahimahullah. Beliau pernah berkata, "Alaika bil athar wa tariqatis salaf." Wajib bagimu untuk selalu berpegang pada athar wa tariqah as-salaf dan ikuti jalannya salaf. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengharuskan kita ikut salaf. Lihat dalam Ahadits fi Dhammil Kalam halaman 81. Ini Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kau tidak mengakui keilmuanan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah dan menganggap bahwa salaf ini istilah asing bagimu sehingga kau harus mendeklarasikan mantan salaf. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang anak ikutkan. Kalau tadi perkataan Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Sekarang lihat perkataan Imam Malik rahimahullah, pendiri mazhab Maliki. Beliau pun sudah menyebut istilah salaf dan menisbahkan diri apapun kepada mazhab ini. Beliau mengatakan, "Kana salihus salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma." Adalah dulu salih as-salaf, salafus salih, mengajarkan anak-anak mereka agar selalu mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan seterusnya. Lihat dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah juz 7 halaman 1313. Imam Malik juga menyampaikan kepada kita agar kita ikut dengan bagaimana cara pengajaran yang diajarkan oleh salafus sholih. Istilah ini juga sudah dipakai oleh imam-imam terdahulu. Kalau belum cukup, ana tambahkan pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau membahas satu masalah fikih, persoalan ini sebetulnya bukan masalah intinya, masalah fikihnya. Anak ingin menekankan pada masalah istilah salafus sholih adalah istilah yang telah dikenal para ulama kita dan mereka juga menisbahkan pada mazhab ini. Imam Syafi'i saat beralasan mengapa beliau termasuk orang yang tidak suka kalau orang di satu masjid jami lalu melakukan sholat berjamaah 2 kali di waktu yang sama. Artinya
setelah imam rawatib selesai melakukan sholat, lalu ada orang kemudian yang datang lagi di masjid itu di waktu yang sama, mendirikan lagi sholat jamaah yang kedua. Ini bukan inti pembahasan anak, tapi anak pengen menyebutkan nanti makna salafnya. Apa alasan Imam Syafi'i rahimahullah sehingga menyatakan aku tidak suka yang begitu? Beliau mengatakan wa idza kana lil masjidi imamun ratibun fa fatat rajulan aw rijalan fihi shalah sallu furoda. Ya, jika dalam satu masjid yang ada imam rawatibnya, lalu ada seseorang atau beberapa orang yang tertinggal sholat berjamaah dengan imam rawatib yang pertama tadi itu, maka saat dia masuk ke masjid tadi, sholatnya telah selesai, sholatlah dia sendiri-sendiri. Wala uhibbu an yusallu fihi jamaah. Aku tak suka kalau orang yang tertinggal tadi, yang masuk ke masjid yang sudah ada imam rawatibnya telah selesai, sholat lagi berjamaah. Mengapa? Fa in fa'alu ajza'tuhum al-jamaah fihi wa innama qalitu dzalika lahum innahu laisa mimma fa'ala salaf qoblana. Di sini yang mau anak tekankan. Wa innama qalitu, aku tidak menyukai orang mengulangi sholat berjamaah di tempat yang tadi sudah ada imam rawatibnya sudah selesai. Dia masuk lagi, datang karena masbuk membentuk jamaah baru. Aku tidak suka. Alasannya apa? Li'annahu laisa mimma fa'ala salaf qoblana. Sebab perkara ini termasuk perkara yang bukan dari amalan para salaf sebelum kita, salaf sholih. Imam Syafi'i rahimahullah membenci sesuatu yang tidak dilakukan salaf. Artinya karena beliau seorang salaf. Lihat perkataan beliau ini dalam Al-Um juz 1 halaman 154. Imam Ahmad rahimahullah sampai mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim wa tarkul bid'ah. Pokok-pokok akidah bagi kami, kata Imam Ahmad rahimahullah. Yang pertama at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh terhadap apa-apa yang para sahabat Nabi berada di atasnya, yakni para salaf maksudnya. Sebab tadi salaf itu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lihat dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah juz 1 halaman 201. Belum cukup, Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang dari kalangan atba'ut tabi'in, gurunya Imam Bukhari, juga mengatakan terkait istilah salaf ini. Beliau pernah berkata sebagai berikut. An Ali bin Syakik sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqulu ala ru'usin nas da'u hadisin Amr bin Thabit. Intinya Abdullah ibn al-Mubarak sebagai seorang ulama ahlu sunnah, ketika beliau menjelaskan kenapa ya beliau ini sangat benci kepada Amr bin Thabit. Ada waktu itu tokoh gembong bid'ah namanya Amr bin Thabit. Dikatakan fa innahu kana yasubbus salaf, karena Amr bin Yusuf ini bin Thabit ini maksud saya yasubbus salaf, suka mencela para salaf, sehingga Ibnul Mubarak pun membenci orang ini. Lihat dinukil oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Istilah-istilah salaf ini juga dikatakan oleh Imam As-Sam'ani. Lihat dalam Al-Intisar li Ashabil Hadis halaman 31. Dikatakan juga oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala juz 16 halaman 457. Juga dikatakan oleh para ulama-ulama lainnya yang sangat banyak, bahkan di kalangan ulama Syafi'i dari mazhab Syafi'i, istilah salaf ini juga sangat dikenal. Salah satunya Al-Imam Abu Ismail Utsman As-Sobuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata dalam tulisannya,
sa'alani ikhwani fid din an ajma'a lahum fusulan fi usulid din allati istamsak biha alladzina madu min a'immatid din wa ulama'il muslimin was salafus sholihin. Aku pernah diminta oleh saudara-saudaraku yang seagama untuk mengumpulkan satu kitab yang isinya berisi pokok-pokok akidah yang dipegang oleh para ahli ilmu agama, ulamanya kaum muslimin, serta as-salafus sholihin, para salafus sholihin. Beliau sampai bikin isinya akidah para salaf. Karena ulama-ulama Syafi'iyah sendiri itu sangat berpegang teguh. Ini ulama yang asli, bukan yang ngaku-ngaku, yang imitasi. Lihat dalam akidah salaf Ashabul Hadis halaman 14. Juga pernyataan ini banyak dikutipkan khususnya oleh ulama-ulama madhab Syafi'iyah seperti Imam Baihaqi ya dalam Al-Asma wa Sifat halaman 11, Abul Ma'ali rahimahullah sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 13 halaman 349 sampai 350, Imam Nawawi dalam Al-Majmu juz 1 halaman 27 rahimahumullah alaihim ajmain, yang semuanya menunjukkan betapa ulama-ulama terdahulu termasuk ulama-ulama khususnya kalangan Syafi'iyah itu mereka mengikatkan diri pentingnya kepada madhab salaf. Jika kita telah paham ini, maka aneh si Rubianto ini ngaku saya mantan salaf. Kok mantan? Ulama-ulama lain sementara beramai-ramai menyatakan kami ini mengikuti madhab salaf. Si Rubianto anak kemarin sore itu Afan ngomongnya saya mantan salaf. Siapa ente ini mantan? Yang lain Imam Syafi'i, bahkan 4 imam yang tadi Anda sebutkan, Abu Hanifah, Imam Malik, ya, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, Az-Zahabi, dan banyak ulama yang lain yang tadi ada, Imam Baihaqi, semua mengatakan ya berintisab, ya menisbahkan kepada mazhab salaf. Imam As-Sabuni rahimahullah semuanya. Dia ngomongnya kalau saya mantan, sebetulnya jujur ya, saya kalaupun dia ngaku mantan tidak rugi orang model gini ya, mungkin karena kejahilannya akhirnya mantan atau dimantankan sekalian ya. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tak ada yang menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak ada satupun yang mampu memberi petunjuk. Itu bukti pertama mengapa jujur Rubianto yang ngaku manhaj salaf pernah, lalu dia ngomong mantan, aneh. Apa dia dulu itu waktu ngaji nggak pernah baca pernyataan ulama-ulama? Kok tega dia lalu ngomong saya mantan salaf? Ini bukti pertama yang menunjukkan orang ini sangat diragukan kalau dia memang pernah belajar salaf, dan akan sangat jadi musibah kalau ternyata hanya dalam tanda petik orang sungguhan. Sekarang Anda tambahkan bukti kedua. Dalam dialog si Rubianto yang di-share di YouTube tadi, disiarkan di YouTube tadi, terjadi dialog antara dia dengan salah satu moderatornya, yaitu seorang yang dikatakan Habib. Si Habib ini tanya ke Rubianto, antum saat di Salafi berorganisasi enggak? Kata si Habib ini kepada si Rubianto. Tahukah kita jawaban dari Rubianto di dialog itu? Dia mengatakan Salafi itu ada 2. Pertama, Salafi berorganisasi. Kedua, Salafi tidak berorganisasi. Pernyataan dia ini menunjukkan makin anak tak yakin orang ini benar-benar pernah belajar salaf. Kalau ada orang salaf berorganisasi, tidak aneh, banyak orang salaf tapi dia ikut organisasi A, B, C, mungkin saja. Tapi kalau dia katakan manhaj salaf itu, awas, manhaj salafnya yang berorganisasi, aneh.
Ini jelas menunjukkan orang ini apa tak paham sama sekali, atau tadi jangan-jangan suruhan yang ngaku-ngaku dia ini manhaj salaf. Di mana ada manhaj salaf organisasinya? Kalau orang yang dia tadi, orang yang menisbahkan pada salaf, lalu dia ikut organisasi mungkin. Tapi manhaj salaf bukan organisasi. Tidak ada ketua salaf, kantor DPP salaf, bendaharanya siapa? Enggak ada. Ini menunjukkan maka anak sangat ragu. Orang ini bab ini aja nggak paham, apalagi ngomongnya ustaz. Aduh, ustaz apaan ini? La haula wala quwata illa billah. Dia menyangka manhaj salaf ini baru berdiri kemarin sore. Tahun berapa manhaj salaf didirikan? Siapa pendirinya? Dia menyangka manhaj salaf ini didirikan orang-orang tertentu. Mazhab salaf ini, anak katakan mazhab salaf itu sama mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Nama lainnya adalah tadi al-ghuraba, ahlul hadis wal athar, al-firqatun najiyah, as-sawadul a'zam. Kalau dia pernah belajar, masalahnya anak makanya ngomongnya belajar 10 tahun. Bab ini bab pembuka, nggak paham. Aneh orang ini. Coba kita lihat apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa madhab ahlus sunnah wal jamaah madhab qadim ma'ruf. Madhab ahlus sunnah wal jamaah sama. Ahlus sunnah wal jamaah itu madhab salaf. Itu madhab terdahulu yang sudah sangat dikenal. Qabla ayakhluqallah Aba Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Dan sesungguhnya madhab ahlus sunnah wal jamaah atau madhab salaf itu jauh telah ada, jauh sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Fa innahu madhab as-sahabah. Karena madhab salaf atau madhab ahlus sunnah wal jamaah ini adalah madhabnya para sahabat alladzina talqahu an nabiyihim, yang dimana para sahabat ridwanullah mengambil prinsip manhaj ini, madhab salaf ini dari nabi mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat dalam Minhajus Sunnah juz 2 halaman 601. Saudaraku, dari sini makanya aneh, benar-benar sangat curiga kalau orang ini tahu bahwasanya madhab ahlus sunnah wal jamaah yang nama lainnya adalah salaf, nama lainnya al-ghuraba, nama lainnya ahlul hadis wal athar, nama lainnya al-firqatun najiyah, nama lainnya as-sawadul a'zam. Jangan-jangan ini dia nggak akan tahu ini, apalagi kalau orang suruhan lebih parah. Bab ini aja nggak paham, ngakunya ustad. Bab begini nggak paham, ngaku-ngaku lagi, malu. Jangan berkhianat. Saudaraku, ini bukti kedua yang semakin anak curiga. Benarkah dia pernah belajar manhaj salaf 10 tahun? Tapi bab ini baru ini bab cover aja dia nggak paham. Kalau dia pernah ngaji, kalau beneran, masa nggak tahu? Anak ibtidaiyah mestinya tahu bab ini. Kok dia ngaku udah gitu, ngaku ustad atau diustadkan? Allahul musta'an. Sungguh ini musibah. Sekarang anak tambahkan bukti ketiga yang menunjukkan anak sangat jujur saja. Secara pribadi anak tidak yakin orang ini pernah benar-benar ikut kajian salaf. Apalagi kalau misalkan pernah sempat jadi ustadz salaf lalu jadi mantan salaf. Ini lucu. Bukti ketiga menunjukkan kejanggalan dan indikasi kuat imam orang ini dusta, si Rubianto ini dalam pengakuannya. Kalaupun iya, maaf, seorang yang amat jahil. Kalau dia apalagi 10 tahun nggak paham ini. Bukan salafnya yang salah, dianya yang parah. Lalu dia memberikan yang bahaya. Kalau salah untuk dirinya sendiri, selesai urusannya karena kejahilannya.
Tapi ketika dia memamerkan itu, bahkan ini menjustifikasi dan memberi gambaran buruk pada paham salaf, sungguh orang ini berbahaya. Anak harus tegaskan, bahaya. Sebab ini ada pembunuhan karakter. Dia yang jahil, kalau ia pernah sempat, benar, anggap aja dia pernah sempat ikut kajian, lalu dia melegitimasi dirinya mantan salaf. Emangnya dia pernah jadi perwakilan duta salaf? Enak aja ngaku-ngaku. Jangan gitu. Ente nggak suka mau ngomong aja nggak suka sama manhaj salaf. Ente mau pengikut sufi apa, ngomong aja, jangan malu-malu. Udah terang-terangan aja. Jangan dengan cara-cara begitu. Tidak benar cara-cara begitu. Ya, kalau antum jahil, tanya kepada yang berilmu. Belajar. Jangan menyebarkan sesuatu yang antumnya jahil nyalain orang. Apalagi melemparkan pada manhaj salaf ini. Yang tadi ulama 4 mazhab pun mengikuti manhaj ini. Tiba-tiba ente ngomong mantan salaf. Ini antum ini kalau bikin ya semacam komedi mungkin juara ini, lucu gitu ya, menunjukkan parah. Itu tanggapan anak dan bukti yang menunjukkan dia ini ya seorang yang sulit untuk dipercaya bahwa dia pernah ikut kajian salaf, lalu melegitimasi seakan-akan dia ini perwakilan yang diberi mandat membawa manhaj salaf dan lalu jadi manhaj salaf. Bukti ketiga, coba ini bukti yang lebih parah lagi. Dia mengatakan sambil memuji Habib yang jadi moderator atau siapa, anak tidak tahu yang dia maksudkan, ya bahwa ya dulu saya waktu ikut pada Habib fulan, walau tak sependapat, ia tetap memaparkan alasan dari kelompok yang tak sependapat dengannya. Tapi Salafi hanya menyampaikan yang ia pahami. Ini Salafi namanya tidak amanah. Saudaraku, tanggapan anak atas yang ketiga ini justru ini menunjukkan semakin kuat orang ini anak khawatir Salafi gaduman. Betapa tidak seluruh manusia mungkin andai kata dia benar bisa, apalagi kalau dia bisa bahasa Arab, baca kitab-kitab, selalu salaf itu orang yang paling spesifik menjelaskan. Bahkan ini kitabnya, kalau hadis diterangkan perbandingannya, yang hadis ini dilemahkan oleh si fulan, kitabnya paling lengkap, apalagi tahqiq yang diteliti ulama-ulama salaf dalam bab at-ta'abbud. Makanya sering orang-orang yang antum tadi katanya ngomong pernah belajar manhaj salaf, antum lihat kitab-kitab mereka, bukankah paling lengkap? Ini menurut mazhab ini dalilnya. Ya, bahkan kalau hadis dirinci di kitab mana, siapa yang mensohikan, siapa yang mendoibkan, kecuali kalau antum memang nggak pernah bisa baca Arab, nggak pernah antum baca. Aneh. Antum katakan kalau Salafi hanya menyampaikan yang ia pahami, seakan-akan tidak punya. Salafi ini menjelaskan. Antum kalau baca kitab-kitab yang paling mudah saja, Bulughul Maram, apalagi yang dengan ditakiknya Subulus Salam, Nailul Autor, anak tidak yakin ini antum jangan-jangan memang nggak pernah baca dulu tuh, ngaku-ngaku salaf kemudian jadi ustadz dan mantan salaf. Aneh. Kapan baca kitabnya antum? Kitab apa yang dulu pernah dibaca? Sungguh kadangkala kejahilan melahirkan keajaiban. Saudaraku, itu yang ketiga. Sekarang anak tambahkan yang keempat. Ya, yang keempat ini jauh lebih parah lagi. Jauh lebih parah. Bayangkan, si Rubianto ini ngomong, analisa dan nalar Salafi itu mati. Apa yang dimakan gurunya, dimakan mentah-mentah. Guru bagi Salafi seperti Nabi yang tak boleh dikritisi pemikirannya. Ana semakin yakin wallahi
Andai dia benar dulu belajar ngaji di salaf, jangankan 10 tahun, setengah tahun, bahkan 1 bulan saja dia benar belajar di salaf, niscaya apa yang ia katakan ini adalah kedustaan terbesar. Bagaimana ia mengatakan salafi itu mendidik taklid buta kepada guru, sementara dia kalau benar tahu, pasti dia tahu. Jujur, kebanyakan yang mengikuti manhaj salaf dapat hidayah, mereka yang terpelajar. Sementara yang senang cerita-cerita khurafat jutaan, mereka mohon maaf dalam bahasa yang tinggi, SDM-nya di bawah rata-rata. Intelektualnya lemah. Kau tahu, kebanyakan yang ikut manhaj salaf yang dapat hidayah orang-orang yang terpelajar. Sementara apa? Jujurlah diri. Siapa yang banyak mengikuti? Kepercayaan batil. Yang suka menerima kisah-kisah yang tidak benar. Dongeng-dongeng. Diterima begitu saja. Atas nama sampai ada istilah orang gila dianggap wali. Orang udah mati, dia bisa mandiin sendiri. Di kalangan siapa itu? Mana ada salaf mempercayai begitu? Lalu kau katakan salafi tidak kritis. Tidak malukah kau ngomong begitu? Lalu kau ngomong pernah ngaji salaf. Wallahi, aneh. Kau katakan ngaji salaf 10 tahun, ngomongnya salafi yang gak kritis. Kau tahu jutaan yang ikut kelompok-kelompok yang kau paham kalau benar gak pernah. Lemah daya talarnya. Hingga cerita-cerita dusta khurafat sufi yang aneh, yang gak masuk akal, didoktrin harus diterima. Kalau tidak diterima, kau tidak percaya karomah para wali. Hatta yang tidak masuk akal. Orang mati bangun mandiin sendiri. Orang gila, ya wali masuk ke bar, itu karomah. Diterima. Kau anggap ini yang kritis? La ilaha illallah. Maka anak katakan, anak khawatir kau ini suruhan. Ngaku-ngaku pernah salah. Kalau kau pernah, pasti kau tahu perkara ini. Enggak mungkin kau tidak tahu. Dan bukti pun terhampar. Yang ikut manhaj salaf, alhamdulillah, rata-rata mereka kalangan terpelajar. Dan yang tetap ikut yang model-model gini, kau tahu sendiri, rata-rata orang awam yang dijejali dengan doktrin-doktrin mati hatta yang tidak masuk akal. Kau bolak-balik. Makanya andai kau pernah belajar salaf, tak mungkin kau tak tahu hal bab ini. Kecuali tadi kau adalah, maaf, orang suruhan yang ngaku-ngaku salah. Sebab hal ini pasti diketahui oleh siapapun. Terbuka sekali. Siapa yang mengkritisi hal-hal yang paling banyak mengkritisi? Dongeng-dongengnya kalangan sufi yang tidak masuk akal. Kalau bukan kalangan salaf. Sementara yang didoktrin mereka justru harus dimakan. Jangan ditolak. Kalau ditolak, oh kamu ini berarti. Kau tahu sendiri kalau kau benar. Kok kau balik-balik dalam perkara yang begini? Tidakkah kau malu? Anak sarankan, kalau mau bicara begini, sebaiknya kau pakai kedok saat bicara. Jangan seenaknya kau ngomong. Kau anggap kau ini terpelajar. La haula wa la quwata illa billah. Banyak orang berdusta, tapi mohon maaf, pakai ukuran. Kalau anak harus boleh ngomong, jangan kehilangan sama sekali rasa malumu. Kau buang semuanya tanpa malu-malu kau ngomong semacam ini. Ini bukti keempat. Dan sekarang bukti kelima. Si Rubianto berkata bahwa di dalam dialognya, antum silakan simak di YouTube juga banyak, ya sudah diunggah si Rubianto ini. Ya, si Rubianto ini ngomong bahwa kalangan salaf ini mengajarkan kebencian pada orang yang berbeda, ya, menanamkan kebencian bahkan pada mazhab Syafi'i. Mereka ini menanamkan kebencian yang tidak disukai gurunya, ya, bahkan tadi menanamkan kebencian kepada mazhab Syafi'i. Ini dikatakan si Rubianto tentang manhaj salaf. Katanya orang salaf ini ditanamkan benci pada Imam Syafi'i. Maka demi Allah, ana ingin tegaskan kepada kamu,
kata-kata ini tidak keluar kecuali dari mulut Dajjal. Anda tidak sengaja. Kau dusta. Demi Allah aku tegaskan kepadamu, barang siapa yang membenci Imam Abu Hanifah, membenci Imam Malik, membenci Imam Syafi'i, membenci Imam Ahmad rahimahumullah alaihim ajmain, maka dia, jangan kata membenci empat-empatnya, membenci salah satunya saja, maka dia adalah musuh. Kapan bawakan kepadaku satu perkataan dari orang yang benar-benar salah, mencela, membenci, menanamkan kebencian kepada Imam Syafi'i rahimahullah? Kita orang yang tahu beliau adalah nasir sunnah, penolong sunnah. Di antara empat imam mazhab ini, Imam Syafi'i rahimahullah tidak dilakukan orang yang sangat bersemangat membela sunnah, dan kita mengakui keilmuannya. Kita sangat berterima kasih kepada beliau, dan beliau orang yang luar biasa. Semoga Allah menempatkannya di surga yang tertinggi. Maka perkataanmu hai Rubianto bahwa manhaj salaf mengajarkan kebencian kepada mazhab Syafi'i rahimahullah atau imam-imam yang lain dari empat imam mazhab khususnya, tak akan pernah keluar kecuali dari mulut Dajjal yang suka membuat fitnah dan kedustaan. Aku tantang kamu, bawakan. Mana? Kalau tidak, ketahuilah ciri Dajjal, pendusta, pengobat fitnah. Jangan kau seenaknya. Kau kira tidak ada orang yang berani mengkontermu. Kau bebas berkata apa saja. Ingat, kalau kau tak memiliki ilmu, kejahilanmu makan oleh dirimu sendiri. Jangan dipamerkan. Allah telah menutupi ketidaktahuanmu terhadap masalah manhaj, terhadap masalah akidah. Bersyukurlah. Jangan lalu kau pamerkan setelah Allah menutupi aibmu. Kitab apa yang telah kau baca sehingga kau sampai separah ini? Ngaku-ngaku lagi manhaj salaf 10 tahun. Bab ini kau tidak tahu. La haula wala quwata illa billah. Yang tadi anak katakan mungkin anak ibtidaiyah paham bab ini. Kau ngaku ustaz atau diustadkan? La haula wala quwata illa billah. Anak katakan akan lebih bagus kalau kau orang suruhan, katakan satu orang suruhan. Enggak usah malu-malu. Kalau kau mewakili dari mazhab yang mana, Maturidiyah, Asy'ariyah, Sufi, katakan yang gentle. Jangan bawa-bawa dengan istilah mantan salafi. Ini yang keterlaluan. Janganlah kau. Jangan pembunuhan karakter. Nanti kau mengatakan lagi, dulu orang salafi ngajarin mabok begitu. Kau ajarkan lagi. Ya, Allahul musta'an dengan kita, karena dulu saya waktu di salaf punya teman tukang mabok. Manhaj salaf mengajarkan mabok. La haula wala quwata illa billah. Keterlaluan. Kau harus gentle, jujurlah. Kau tidak suka kepada manhaj salaf, suatu manhaj yang bahkan tadi empat imam pun menyatakan ada di dalam manhaj ini. Kau mau ngaku mantan. Jadi kau bersama imam siapa? Imam hawa nafsu, imam Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Kau jangan seenaknya saja ngomong, memfitnah. Tadi aku tak peduli kalau dirimu dari orang yang sangat benci kepada dakwah salaf atau apapun. Tapi kalau dengan cara-cara yang tidak gentle, apalagi tadi pembunuhan karakter, seakan-akan kau ini mewakili awalnya dari manhaj salaf lalu keluar, maka sungguh ini termasuk tindakan fitnah, tindakan panci, dan tindakan yang tidak memiliki moralitas. Inilah yang ingin Ana sampaikan dalam kajian ini. Nanti di bagian kedua, insya Allah Ana akan paparkan bukti-bukti lain yang lebih tajam, lebih jelas, yang menunjukkan, makin menunjukkan betapa Rubianto dalam dialog ini sama sekali tidak berdiri di atas ilmu. Lebih parah lagi. Untuk kajian kali ini, Ana membatasi dulu pada fokus karena dia mengaku mantan salafinya dulu. Ini yang sangat berbahaya.
kalau kita melihat pernyataan dia sempat tadi disalafi apalagi 10 tahun, lalu dia mencoba dengan itu tadi yang anak katakan tadi, pembunuhan karakter. Dia melalui memburuk-burukkan manhaj salaf karena dia awal adalah pengikut salaf, lalu dia mengatakan mantan salaf. Ini keterlaluan. Kau tidak punya hak ya mengotori manhaj yang mulia ini, sebab kau tidak pernah. Siapa yang ngasih mandat kamu mewakili salaf? Siapa? Pada ustaz siapa dulu kau belajar salaf sehingga kau ngaku-ngaku? Apalagi lalu jadi mantan. Yang semua imam nggak ada yang mengatakan Imam Syafi'i saya ini mantan salaf, nggak ada. Cuma ente yang ngomong mantan salaf. Aneh, lucu sekali kau ini. Sekali lagi, hendaklah bersyukur kepada Allah kalau kejahilan itu Allah tutupi aibnya. Jangan lalu kita yang membongkar sendiri kejahilan itu setelah Allah menutupinya. Saudaraku, ini yang ingin Ana sampaikan fokusnya, dan insya Allah nanti pada bagian selanjutnya Ana akan paparkan lagi perkataan orang ini yang semakin menunjukkan betapa orang ini sama sekali tidak paham ilmu syariat. Nol. Insya Allah nanti akan Ana sebutkan dalam kajian yang tersendiri. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini bisa menjadi gambaran penjelasan buat kita semua. Terakhir, selalu Ana tak pernah malu untuk mengungkapkan. Terkadang ada saja kata-kata kita yang terlontar, ada mungkin emosi yang Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan yang Ana ucapkan. Ana bertobat kepada Allah dan Ana memohon ampunan kepada Allah, serta Ana minta maaf kalau ada kata-kata Ana yang melampaui batas secara pribadi, ya sekali lagi secara pribadi melampaui batas kezaliman. Ana minta maaf kepada siapapun. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan yang Ana lakukan. Semua ini datang dari Ana sendiri dan dari setan laknatullah. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.